Dalam rangka persiapan pemilihan kepala kampung yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2022, telah diselenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 13 September 2022 di Aula Bapeda, guna membahas pelaksanaan pengamanan pemilihan kepala kampung secara serentak di Kabupaten Nabire. Dihadiri oleh Bupati Nabire Mesak Magai Esos MSI, jajaran Forkopimda, serta para kepala distrik dan kepala polsek di Kabupaten Nabire. Terdapat 63 kampung dari 72 kampung yang akan dilakukan pemilihan kepala kampung dan akan dibagi menjadi 4 klaster sesuai dengan laporan dari Ketua Panitia Pilemon Madai. Dari dalam sosialisasi ini kami bagi dalam 4 kloter. Kloter yang pertama yaitu terdiri dari 4 distrik, yaitu distrik Makimi, kemudian distrik Guapoga, distrik Napa, distrik Mora, dan kami laksanakan di distrik Makimi. Kemudian kloter yang kedua kami laksanakan di distrik Nabire Barat, yaitu Nabire Barat terdiri dari Nabire Barat, Talukimi, distrik Nabire dan distrik Wangga. Yang kami laksanakan distrik Nabire Barat. Kemudian yang ketiga yaitu Klaten, yang ketiga yaitu di 3 distrik, yaitu distrik Yaro, kemudian distrik Terkumar dan distrik Yaur. Tempat pelaksanaan sosialisasi di distrik Yaro. Kemudian kloter yang keempat yaitu empat distrik di pegunungan di atas, yaitu distrik Uapa, kemudian distrik Sriwo dan distrik Lipa serta distrik Meno. Jadi pelaksanaan sosialisasi kami laksanakan di distrik Uapa. Dalam arahan Bupati Nabire, Mesak Magai Esos MSI menyampaikan, sesuai dengan visi misi Bupati yang telah ditetapkan, harus ada reformasi birokrasi dengan pengelolaan keuangan dengan baik serta terobosan kebijakan baru untuk membangun Kabupaten Nabire menjadi lebih baik. Ini masyarakat Kabupaten Nabire termasuk semua calon kepala desa itu terlena dengan kebijakan pimpinan daerah terhadap kepala-kepala kampung, dengan SK Bupati langsung turun, terlena dengan SK PLT, terlena dengan penunjukan kepala kampung, sehingga ini satu persoalan yang kita hadapi sekarang. Saya, kepala DPMPA, kepala distrik, ini selalu didatangi oleh masyarakat, terutama calon-calon kepala desa. Ada yang sampaikan kepada saya bahwa saya ini tim Messi lah, saya ini kepala suku lah, saya ini tokoh lah, dan sebagainya. Tetapi saya berprinsip bahwa pemerintah ini Kabupaten Nabire kita harus benahi pelan-pelan sesuai dengan visi misi Bupati Kabupaten Nabire periode ke depan ini, bahwa harus ada reformasi birokrasi, harus kita menata pengelolaan keuangan baik, harus ada kebijakan-kebijakan baru untuk membangun Kabupaten Nabire yang kita cintai. Sekarang saya sejak dilantik bulan November sampai hari ini belum sampai 1 tahun. Tetapi ketika saya lihat Nabire ini kabupaten besar dan yang punya potensi kekayaan sangat besar, maka di tahun 2022 awal-awalnya tidak pernah pikirkan untuk asrama Kabupaten Nabire yang terbakar sekian tahun biarkan oleh Pemda Kabupaten Nabire. Tapi begitu saya lantik ini penting, karena anak-anak kita yang ada di Jayapura, mereka sekolah maka asrama yang terbakar tahun ini di kapal. Kemudian yang kedua,
sekian tahun juga harapan mama penjual pinang, noken dan sebagainya ini mereka ngebel sepanjang jalan sehingga suasana kota, keindahan kotanya itu tidak nampak begitu bagus. Tapi di tahun 2022 saya bersyukur bahwa kita alokasikan dana untuk membangun pasar mama Papua di kota sentral di Kelurahan ini. Saya minta dukungan daripada semua pihak, terutama kepala distrik, kelurahan, RT, RW, termasuk suku adat. Kemudian yang berikut adalah untuk bantuan dana pendidikan. Selama ini kita tidak jelas, tapi selama ini saya fokus untuk putra asli 15 distrik saja yang saya perhatikan. Untuk APBD 2023 ke atas, saya lebih fokus lagi data mahasiswa. Itu saya akan kembalikan kepada para kepala distrik, ambil data mahasiswa dari kampung itu sendiri. Ya. Sehingga mahasiswa benar-benar asli yang kita harus prioritaskan. Karena pemerintah pusat ini kan kasih otonomi khusus untuk kami orang Papua, supaya orang Papua ini harus sejahtera, harus tuan di atas negeri kita sendiri. Tetapi harus kita terjemahkan. Otonomi khusus ini kan di Pulau Papua, tetapi sub otonomi khusus untuk Nabire itu yang saya harus membuktikan. Anak-anak Nabire harus belajar. Afirmasi orang asli Papua khusus putra asli itu yang saya harus buktikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk pemilihan kepala kampung ini jelas bahwa akan hadapi masalah. Ketika calon tersebut itu kalah, kita antisipasi itu mobilisasi massa. Seperti daerah Yaro, pada saat pemilihan, saya lihat itu di SP2 Yaro, panitia dia bikin peraturan sendiri juga, bahwa yang calon di Yaro 2 adalah orang asli Papua. Saya bilang itu tidak pernah mengatur seperti itu di dalam peraturan bupati. Nah, saya paksa terus, saya bilang Anda Ketua panitia distrik Yaro di sana buka pengumuman untuk pendaftaran siapa saja data-data. Setelah itu, orang yang salah seseorang saya gugurkan lagi pada saat verifikasi. Saya bilang Anda tidak perlu gugurkan, kasih calon siapa menang dan siapa kalah nanti masyarakat yang pilih. Nah, sehingga daerah seperti itu pada saat pemilihan nanti rekan-rekan diskusinya kita akan diskusi dengan para kapolsek, tetap akan kawal kita dengan para pejabat eselon 2. Kita akan bagi masing-masing daerah. Saya akan turun ke Yaro 2 di sana. Karena dari awal sudah mulai dengan konflik, maka antisipasi terjadi konflik itu, maka saya akan turun ke Yaro 2. Nanti kalau PD lain juga saya akan bagi. Kita masing-masing distrik kawal di mana terjadi potensi masalah, itu kita harus tahu untuk pemilihan kepala kampung. Karena hari ini saya pikir selama ini tidak pernah lakukan pemilihan serentak satu kabupaten selama ini di Nabire, tapi saya sedang coba untuk pemilihan serentak seluruh kepala kampung. Sekarang juga saya sedang rancang ada peraturan bupati terhadap kampung adat. Kampung adat. Kenapa saya sedang rancang kampung adat itu? Ada berapa kampung di seputar perkotaan ini saya harus proteksi orang asli, terutama suku adat. Maka kampung-kampung tersebut itu saya proteksi untuk biar orang suku adat sendiri yang calon di sini. Sehingga saya sedang pikir untuk jadikan kampung adat. Kampung sama pusat, kita akan jadikan kampung adat. Nah, kemudian Wanggar Pantai. Ada berapa kampung tersebut itu kita jadikan kampung adat. Karena ini provinsi kabupaten ini, maka provinsi sebelum aktivitas pemerintah provinsi datang, kampung adat sudah kita jalan. Untuk kawal pemilihan kepala desa pada kesempatan ini, saya mengatakan dibuka. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Bupati serta Forkopimda Kabupaten Nabire berharap komunikasi antara kepala distrik dan Ramil dan Kapolsek harus solid sehingga dapat melaksanakan pemilihan kepala kampung tahun 2022 dengan aman, tertib, dan berhasil.
Sekian laporan Lensa Humas Nabire.